the Inspirated TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Okay, Haidars, long time no see. Where are you? Where were you? I go to Situ Bondo. Iya, jadi kalau bentuk lampau bukan go lagi jadi went. Oh ya. I went to Situbondo. What for? I for competition. Yeah, follow competition. What kind of competition? Climbing. Climbing. Yeah, oh my God, Haidar. Do you get a winner? No. Oh, don't give up, okay? Yeah. Yeah. Jadi kamu nggak menang, tapi jangan putus asa, ya. You climb the mountain? No. I What? climb the wall. Wall, ya, Yes. papan, ya, papan untuk memang disiapkan untuk kompetisi itu, ya, Yeah. acara For pro. Porprov ya Jawa Timur ya. Kamu ditempatkan pas di Situbondo. Yeah. How many person from Jember? From Jember 10%. 10% from Jember. All are fall. Yes. Semuanya gagal. Yeah. Failure. Yeah. Oh my God. How sad ya. Tapi nggak apa-apa ya. Namanya kompetisi, ada yang menang, ada yang kalah. Jangan putus asa pokoknya. Master Ali nggak suka orang putus asa. Karena Master Ali sering ikut kompetisi jatuh bangun udah biasa. Juara harapan sering. Juara 1 sering. Juara 2 sering. Tanpa harapan sering ya, alias nggak menang, tapi tetap support rival-rival kita. Meskipun dia pesaing, mereka juga berjuang ya, sama-sama mereka juga latihan. Jadi kita harus support. Mau tahu? Or do you want to know what the content of this time? Yes. What? I don't know. Oke, ya, judulnya Be Careful with Your Words. Tahu artinya? Tahu. Apa? Hati-hati dengan ucapanmu. Iya, very good. Ya, kamu berarti clever juga in English. Ya, mudah-mudahan kami nanti ada English competition kamu bisa ikut. Ya, jadi hati-hati dengan kata-katamu. Karena kadang kata bahasa Inggris di Indonesia kan udah beda arti. Ya, oke. You should use the right word in the right situation. Kamu seharusnya menggunakan kata itu yang tepat pada saat situasi yang tepat. Misalnya kamu ngomong sama teman kamu, jangan samakan dengan kamu ngomong sama your parent. Do you understand? Yes. Kamu ngomong sama sesama siswa, jangan samakan kamu ngomong sama guru. Do you understand? Yes. Okay, just follow me. Oke, the right man in the right place. Ya, jadi kadang untuk kata-kata juga kamu harus mikir ya, kapan kamu tepat pada ngomong pada orang yang tepat. Ya. Selanjutnya, the different situation in which word, especially the dangerous, can be used. Apalagi kata-kata yang yang diucapkan itu kata-kata yang bahaya, ya. Seperti fucking hell gitu kan. Tapi kalau sama teman oke, ya kan. Tapi pada saat sama guru itu udah beda arti ya. Fucking man. Nah kayak gitu itu udah, itu kayak di Banyuwangi itu, oh jancuk kamu tuh ya, kayak gitu-gitu. Itu kalau sama temen biasa ya kan. Apalagi di Banyuwangi itu bahasa osing yang kalau guyonan itu kadang pakai kata-kata binatang udah biasa, seperti asu Riko gitu kan. Asu itu anjing, right? Ya, tapi di sana untuk sesama usia, sesama teman itu biasa kayak gitu. Oke, saya lanjut. I'm a young man Australia was one deceived by one of his Indonesian friend. Jadi orang Australia ketemu banyak teman-teman dari Indonesia. Ya. Selanjutnya, he was taught that an Indonesian word mampus lo gitu ya. Mampus lo gitu kan. Mean that, right? Itu berarti
mati kan, mati lo gitu ya, mampus lo gitu kan. And one day suatu saat tim Indonesian Indonesian young boy said to his friend from Australia. Tim told some close Indonesian friend about his father who died in a couple years before. Jadi tim itu bilang kalau bapaknya itu meninggal beberapa tahun yang lalu. He used the word my father is dead gitu kan. Anak Australia yang baru bisa ngomong Indonesia dikit-dikit, dia bilang, "Oh, bapak kamu mampus gitu." Oh my god, ya ini udah beda ya ininya ya apa namanya tempatnya ngomong, kapan ngomong. Bapak kamu mampus gitu kan. Otomatis yang tim yang Indonesia ini ya kaget ya kan. Wow, my friend said mampus ya. Mestinya kan kalau Indonesia itu kalau meninggal itu kalau bahasa halusnya dalam bahasa Inggris pass away. Ya, pass away itu kalau bahasa kita sama dengan wafat. Ya. Jadi kalau dead itu juga masih kasar, apalagi mampus. Lebih kasar lagi, more and more. Selanjutnya, parent can invent their own children word to communicate with their children. This is why these words will sometimes not understood by other people. Jadi kadang-kadang orang tua ngomong apa namanya pada anak-anaknya, kadang-kadang anak-anaknya juga nggak paham karena orang tua ngomongnya ya milih kata yang tepat buat anaknya. Oke, jadi kadang-kadang anak itu nggak understand. Oke, saya lanjutkan. General use word are the word which are the best known and most commonly used. They are clear in the meaning. Jadi kita harus benar-benar jelas ya dalam artinya waktu ngomong itu. Kayak gitu. Seperti saya sama anak-anak saya, kadang-kadang anak saya itu nggak ngerti. Apalagi yang sudah kita apa namanya di lingkungan yang majemuk ya, ada bahasa Madura, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Jawa kayak gitu-gitu. Akhirnya kita kadang-kadang sering misunderstanding. Tahu nggak misunderstanding? Apa? Salah paham. Iya, salah paham atau salah pengertian ya. Oke, children word or baby talk are used by parent in conversation with their children. Commonly, these words are easily pronounced. Children word can include emphasize, but they are used only when talking to children. Kadang-kadang anak itu apalagi masih bayi, mereka menggunakan bahasa baby. Ya, tahu bahasa baby? Iya, waktu kamu kecil kadang-kadang nggak dimengerti sama teman kamu, ya kan? Tapi orang tuamu paham, ya. Tahu nggak? Karena dia sudah orang tua udah tahu kamu mulai lahir, kamu mulai belajar ngomong, how to work, ya, belajar jalan kayak gitu. Orang tua paham betul, ya. Seperti saya, anak saya setiap mau tidur minta saya itu, dia bilang gini. eh Ayo pak, anu pak, apa namanya, haluskin gitu. Tahu nggak kamu artinya? Nggak tahu kan? Ternyata dia minta dipijeti, dielus-elus punggungnya. Akhirnya baru bisa tidur kayak gitu. Dia bilang haluskin pak, haluskin gitu kan. Ya, jadi aku juga mengerti anakku ketika dia langsung apa namanya tengkurap ya kan. Bajunya dicopot siap-siap untuk dihaluskin ya atau di masas ya. Jadi masas yang ringan-ringan sesuai kekuatan tubuh dia. Karena saya bapaknya, saya ngerti betul kayak gitu. Akhirnya saya lakukan itu. Oke, lanjut. Slang is used between close friend, member of family. Jadi slang word itu bisa dipakai ketika kita bersama teman-teman dekat atau
kalau kita bilang apa ya, kumpulan kita atau anak nongkrong, teman-teman kita kayak gitu bisa pakai slang word. Kayak tadi yang di Jember aja misalnya, oh jancuan kon iki ya kayak gitu. Itu kalau sama teman nggak tersinggung. Tapi kalau sama orang lain, apalagi yang baru kamu kenal, wow, this is dangerous ya. Itu bahaya sekali. Ya, oke. Selanjutnya, some slang term are derogatory words show that the speaker has feeling of superiority or competent toward to object, X or person he is talking about. Ya, jadi orang itu harus berpikir apa namanya tekanan kata dan dia mau bicara tentang apa itu harus di apa namanya dianalisa ya. Oke, selanjutnya ini yang terakhir ya. Yang terakhir apa masih terus? Terakhir, Oh terakhir ya, karena kamu mungkin bosan dengerin. Tapi keren kan? Kamu sering nggak apa namanya salah paham gitu sama orang tua atau sama teman atau sama kakak gitu? sering. Sering ya, karena kita mungkin kurang bisa memilih diksi ya, diksi atau pilihan kata. Aku ngomong sama siapa gitu kan. Kadang-kadang kita juga perlu bahasa tubuh yang baik ya kan. Kadang ngomong halus dengan bahasa tubuh yang kasar itu kadang-kadang juga bisa kasar artinya, seperti itu. Oke, thank you very much. Apa namanya? Be careful with your words ya. Jadi pesan moralnya adalah hati-hati dengan katamu. Kapan kamu bicara dan kamu milih diksi yang tepat untuk siapa yang kamu ini apa namanya ajak bicara atau lawan bicara kamu siapa. Thank you very much. Have a nice afternoon. See you next time with the same channel. Goodbye.